الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا. Jamaah sekalian, kita sama-sama dulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita lanjutkan kembali tafsir surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Yang pertama, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakan pula kepada wanita-wanita yang muslimah. Pada beberapa minggu yang lalu itu ada ayat yang kita sebutkan untuk orang-orang beriman laki-laki. Wa qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki. Di ayat ini disebutkan lagi untuk perempuan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, katakanlah kepada wanita-wanita yang mukmin, yang beriman, yang percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, dengar ini. Mari dengarkan ini. Kalau kita yakin Allah Tuhan kita, dengarkan ini. Ikuti perintah Allah ini. Yaghdudna min absarihim, agar kiranya mereka menundukkan sebahagian pandangan mereka. Jadi bukan hanya orang mukmin laki-laki yang diperintahkan menundukkan pandangan saat melihat wanita di depannya, tapi perempuan pun diperintahkan, ya, perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khassallahu subhanahu wa taala al-inas. Allah khususkan perempuan di sini. Sebenarnya sudah cukup ayat yang lalu. Ayat yang wa qul lil mu'minina sudah mencakup laki-laki dan perempuan di sini. Tapi Allah khususkan lagi penyebutan perempuan di sini untuk at-ta'kid, untuk menguatkan bahwa perempuan juga diperintahkan demikian. Qala Mujahid berkata, "Idza aqbalatil mar'atu jalasa syaitanu ala ra'siha fazayyanaha liman yanzur." Kalau wanita datang menghadap ke depan ke kita, kepada seorang laki-laki, maka syaitan itu duduk di atas kepalanya. Ini Mujahid berkata, ya. Kalau seorang wanita menghadap kepada seorang laki-laki, artinya dia berjalan, laki-laki di depannya, maka syaitan itu duduk di atas kepalanya perempuan itu. Fazayyanaha liman yanzur, maka dia menjadikan wanita itu terlihat cantik bagi siapapun yang memandang. Kita ini yang laki-laki kalau lihat perempuan indah betul, apalagi kalau dia sementara jogging, sementara olahraga. Karena di situ biasa perempuan suka berpakaian-pakaian yang ketat. Ya, suka berpakaian ketat, kemudian lekuk tubuh kelihatan, tidak pakai hijab, tambah lagi
buat gerakan-gerakan tambahan. Laki-laki yang melihat itu terpesona. Jangan heran karena memang syaitan berada di atas wanita, di atas kepalanya. Saya kurang tahu apa semua yang syaitan bikin di situ. Sampai orang-orang yang melihatnya itu terpesona. Gitu ya. Nah, ini kamu yang ibu-ibu ini perempuan, terutama yang adik-adik masih ini, yang belum menikah, yang menikah juga. Ya kalau sudah nenek-nenek mungkin sudah tidak lagi. Yang dimaksud di sini ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, kemudian orang bilang tante-tante, cewek-cewek harim-harim, jaga. Jangan sampai ketika kita keluar justru banyak dosa yang kita dapatkan. Makanya sebelum keluar, luruskan dulu niat untuk apa saya keluar. Saya keluar, saya mau olahraga. Olahraga, oke. Sekarang saya olahraga, perbaiki penampilan. Jangan sampai penampilan saya ini menggoda laki-laki yang melihat. Kalau di taman kota itu banyak yang olahraga begitu. Saya biasa kalau pulang kantor, ya tinggal ditahan-tahan mata. Karena di sana terkumpul semua. Naik sepeda, ada yang jalan, ada yang jogging, lari, ada yang kumpul-kumpul, semangat. Itu semua tergantung niat. Kemudian kalau niat sudah betul, mau olahraga, penampilan lagi diperbaiki. Jangan sampai seperti tadi ya, kita keluar hanya mencari dosa. Kita keluar hanya mencari dosa. Fa idza adbarat. Kalau wanita itu sudah membelakangi, jalasa ala ajuziha fazayyanaha liman yanzur. Kalau wanita sudah membelakangi, maka syaitan itu duduk di pantatnya perempuan. Tidak usah pikir bagaimana caranya duduk. Ini bahasa. Duduk di pantatnya perempuan, fazayyanaha, maka dia menjadikan bagian belakang perempuan itu cantik bagi yang memandang. Saya pernah baca survei ya, di situ para laki-laki di Amerika Serikat seberapa persen itu ditanyakan. Laki-laki paling suka melihat perempuan bagian apanya? Jangan lagi ketika kamu tahu kamu kasih cantik itu. Oh ini para laki-laki suka lihat ini, kasih gagah memang ini. Laki-laki paling suka melihat wanita bagian tubuhnya sebelah apa? Laki-laki semua menjawab. Ada yang bilang wajahnya, ada yang bilang depannya, dadanya, ada yang bilang pantatnya. Yang banyak menjawab itu bagian belakangnya. Hati-hati kok perempuan. Kalau pergi pesta ada suka betul itu perempuan cap dia punya rok supaya berbentuk itu bokongnya. Kalaupun tidak timbul, cari apakah kaos kaki ditaruh di situ atau apa supaya mak gempung dia. Ada orang biasa pakai pantat palsu. Ada celana khusus mungkin memang itu ada gabusnya di situ pasang supaya montok pantat. Memperindah tubuh, ujung-ujungnya kita dapat dosa karena niat kita untuk memperlihatkan lekuk tubuh. Nah ini perempuan kalau keluar, hati-hatilah. Di media sosial juga begitu. Kadang dia tidak keluar, tapi fotonya menyebar kemana-mana. Dia tidak keluar rumah, tapi sama dengan sudah keliling tuli-tuli. Ya karena memang fotonya diupload di Facebook. Dari jauh dia foto selfie, miring-miring begitu segala bentuk. Baru dia lihat gagah ini, seksi ini, cantik, share, upload. Banyak yang like. Hati-hati. Jangan sampai di akhirat, di padang mahsyar Allah perlihatkan itu. Ini fotomu 200 orang yang lihat. Dan 200 orang yang membayangkan tubuhmu. Nah, ini dosanya, gitu. Kasih lihat dosanya. Ya Allah, menyesal.
Masih ada 999 foto yang belum saya kasih lihat kau. Baru satu foto tadi itu, Masya Allah gitu. Datang foto yang lain, dikasih lihat lagi. Oh ini foto yang lain. Ada foto yang suka perempuan itu suka bahas selfie bibirnya monyong yang begitu ya. Monyong bibirnya supaya kelihatan seksi, gaya-gayaan dan seterusnya. Dikasih keluar lidah. Intinya membuat orang tergoda lah. Dikurangi kalau memang kita lakukan itu. Fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minina wal-mu'minati bighaddil absari amma la yahillu. Allah di sini menyuruh, memerintahkan kita, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan. Fala yahillu lirrajuli ayanzura ilal mar'ah walal mar'ati ilal rajul. Tidak halal seorang laki-laki melihat perempuan dan seorang perempuan melihat laki-laki. Nanti kita bahas apa semua yang boleh dilihat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba 'ala ibni adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah telah menetapkan bagi manusia itu nasibnya, bagiannya dalam melakukan perzinahan. Jadi Allah sudah tetapkan pada setiap manusia itu anggota tubuhnya berzina. Adraka dzalika la mahala. Manusia akan mengalami itu dan tidak mustahil. Ya, bayangkan, berarti Allah sudah tetapkan kita ini kita punya anggota tubuh yang bermaksiat. Itu tidak mustahil, pasti terjadi. Fal ainani tazniyani. Dengar anak-anak muda ini, kedua mata itu berzina. Jangan hanya dibilang zina itu yang laki-laki dengan perempuan pacaran sampai hamil. Mata itu berzina. Kita punya mata ini berzina. Di handphone kita ini segala macam. Anak-anak muda, hati-hati leh. Kalau saya punya ustadz di Palu, dia tahu betul itu. Kalau kita habis misalnya ada teman-teman yang matanya tidak dijaga begitu ya, dia masuk, dia lihat kita. Dia lihat terus, baru sampai kita malu ya. Kita paham sendiri, dia tahu lagi. Gitu. Dia cuma dia lihat kita punya mata. Dia bilang jangan begitu lagi ya. Cuma mata saja dia lihat. Mata kita berzina. Di handphone apa yang biasa kita buka? Apa semua biasa dilihat di situ? Mata berzina, kata Rasulullah. Wa zinahuma an-nadhar. Apa zinanya mata? Pandangan. Kalau orang yang matanya tidak bisa dijaga, maka hilang kekhusyuan dari hatinya. Saya pernah sampaikan sudah itu ya, mata itu jendelanya hati. Demikian pula dengan mulut. Mulut berzina. Apa zinanya mulut? Berdusta, bercerita orang, memaki orang. Zinanya telinga apa? Mendengar sesuatu yang tidak baik. Zinanya tangan. Ini yang banyak juga ini. Tangan juga berzina. Apa zinanya? Apa namanya itu? Mencuri barang, mengambil barang orang lain dan seterusnya. Kemudian apalagi zinanya kaki. Kaki berzina. Ke tempat mana semua dia berjalan. Itu kaki berzina. Apalagi kemaluan. Wah, ini harus dijaga. Jangan sampai, terutama yang wanita ya. Kamu yang laki-laki, jagalah kehormatan.
jaga kehormatanmu. Di ayat yang lalu itu Allah menyampaikan, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Perempuan pun demikian. Tundukkan pandanganmu, wa yahfazna furujahunna, dan jagalah kemaluanmu, kehormatanmu. Allah larang kita jangan coba pandang-pandang. Jangan suka pandang-pandang orang punya mata. Saya kita dengan laki-laki dan perempuan kalau ke pesta, jangan suka lihat mukanya orang, lihat pandang mukanya. Jangan. Memang hati itu mengatakan, coba kata kau lihat itu, cantik kayaknya itu. Saya sementara makan, ada lewat putih kulitnya, cantik ini. Dalam hati tak cantik memang ini. Bodi gagah bodinya ini, bawa pakaiannya gagah. Dia setan bilang, coba kata lirik sedikit. Akhirnya, woi cantik gue mampus. Kasih tunduk cepat. Dalam hatinya itu dari belakang. Coba nanti menghadap ke depan, lihat lagi. Boleh, memang bos. Gitu itu. Ada yang bilang pengalamannya Ustaz ini. Saya juga digoda begitu. Sama dengan kita. Mungkin Ustaz punya godaan lebih besar. Kalau yang lain kan biasa saja kalau lihat perempuan. Tapi kalau Ustaz lihat perempuan, tagar itu Ustaz ya. Dia lihat cewek, Pak. Tapi kalau orang lain untuk Ustaz tidak ada itu. Lebih besar dosanya. Pak Imam itu lebih besar dosanya. Lebih besar godaannya. Dan setan yang menggoda juga bukan pangkat 1. Pangkat bintang sudah dia. Kalau di polisi itu. Kalau yang anak-anak SMA yang menggoda dia itu ya anak TK-nya setan datang menggoda. Tapi kalau yang rajin-rajin ke masjid, tidak mempan kalau TK-nya yang sudah sarjana itu menggoda itu. Gitu. Jalan ke pasar naik motor, dari jauh rambutnya berkibar. Bata bentuk dari depan. Putih. Ini dari samping mata ini belum dilihat jelas. Setan bilang, lihat sedikit. Jangan, bahaya. Tidak apa-apa, sebentar saja. Akhirnya lihat sedikit. Memang cantik ya bos. Lihat lagi. Lihat yang kedua kalinya, itu sudah haram. Dijaga. Sama-sama kita ini digoda sama setan. Kita harus tahu itu godaan setan. Terutama ini yang masih cowok-cowok ini ya. Kadang hati itu suka berkumpul-kumpul dengan wanita. Dan ada perasaan tidak gaul kalau kita tidak punya teman laki-laki atau tidak punya teman perempuan. Ada perasaan begitu kadang. Jadilah kita yang wanita-wanita ini, marahlah kita kalau disentuh. Jangan, justru senang. Kalau salaman dengan laki-laki, enak betul kalau dipegang tangannya, tidak mau ditarik-tarik. Kalau dengan temannya duduk bersampingan begini, baku dempet begini, bahu, kayak santai saja, tidak ada perasaan. Harusnya kita itu jangan dekat-dekat saya. Bahkan kalau ulama kita menyebutkan, saya pernah saya sebutkan lalu itu, kita ini perempuan-perempuan yang cantik, ya judaslah sedikit, bersikap judaslah sedikit kalau misalnya kita diajak bicara oleh laki-laki. Jangan kita diajak bicara, kita juga lemah lembut, gemulai. Mbak, minta tolong mbak. Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Bang, sudah, meleleh. Kalau ditanya begitu, mbak boleh minta tolong? Ya apa itu pak? Apa yang bisa saya bantu pak? Begitu-begitu supaya laki-laki, jangan, bahaya ini. Takut ini. Jangan berlomba tembut juga. Iya. Oke dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki-laki bilang baik. Kemudian yang ketiga, amara Allah Subhanahu wa taala an-nisa bi an la yubdina zinatahunna lin-nadhirin. Setelah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, Allah juga perintahkan bagi perempuan agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang. Di sini ada beberapa pendapat. Kenapa dilarang? Hadaran minal iftitan. Mencegah dari fitnah. Jangan sampai fitnah itu timbul. Namun di sini ulama berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud menyebutkan yang dimaksud dengan zina, perhiasan, itu adalah baju. Jadi yang boleh diperlihatkan hanya baju, yang lain tidak boleh.
Ada yang mengambil pendapat ini, makanya pakai cadar. Itu boleh dilihat orang, tapi yang lain-lain tidak. Bahkan kalau di sana Saudi ada yang cadar ini tebal, kemudian bagian mata tipis-tipis lagi, sampai matanya pun. Dan memang kalau orang Arab itu matanya saja sudah cantik betul dilihat. Baru lihat dia begini matanya, bulu matanya hitam besar, sudah cantik. Sudah dibayangkan semua mukanya begini. Makanya dia cadar lagi dia punya mata. Matanya pun dia pakai jaring-jaring gitu. Ada yang menyebut Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian. Kemudian dari Atha dan Auza'i yang dimaksud yang boleh diperlihatkan, jadi kan Allah perintahkan agar tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Ada yang menyebutkan pakaian saja boleh bisa lihat. Ada yang menyebutkan wajah, telapak tangan dan pakaian. Itu dari Atha dan Auza'i. Ibnu Abbas menyebutkan yang boleh kelihatan al-kuhlu, celak. Karena itu termasuk yang biasa terlihat. As-siwar, gelang tangan. Wal khidab, henna atau cat. Ila nisfi zira, sampai pertengahan lengan. Wal qirdah, anting-anting. Wal fatah, cincin yang ada di tangan. Nah, berarti kalau Ibnu Abbas ini menyebutkan ini boleh kelihatan, kemudian gelang tangan boleh, berarti sampai sini tangannya boleh ya. Khidab, henna sampai setengah sini saja. Kemudian ada anting-anting boleh, wal fatah dan cincin. Itu pendapat Ibnu Mas'ud. Namun dari hadis Aisyah disebutkan bahwa la yahillu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir idza 'arakat an tadhhara illa wajhaha wa yadayha illa hahuna. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau sudah baligh, kalau sudah haid. Perempuan kalau sudah haid tidak boleh lagi tampak bagian tubuhnya oleh laki-laki yang lain kecuali wajahnya dan kedua tangannya ila hahuna, sampai sini. Rasulullah menyebutkan menggenggam nisfiz zira. Ini lengan ya. Ini lengan. Sampai di sini boleh kelihatan. Jadi kedua muka dan kedua tangan sampai sini. Namun kesimpulan, ada kesimpulannya lagi. Qultu, buku penyusun buku ini menyebutkan hadza qaulun hasan. Semua yang disebutkan tadi itu bagus, tapi lama kana al-ghalibu min al-wajhi wal kaffaini dhuhurahuma 'adatan wa ibadatan wa dzalika fi sholati wal haji wa yaslu ay yakuna al-istisna'u raji'an ilaihima. Karena dalam pelaksanaan salat maupun ibadah haji, wajah dan telapak tangan itu hanya itu yang boleh tampak, maka itulah yang sebaiknya kita pakai. Yang boleh terlihat hanya itu. Berarti wajah dan telapak tangan. Yang menguatkan pendapat ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, anna Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abu Bakar pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaq. Asma itu memakai baju yang tipis. Fa'arada 'anha Rasulullah. Maka setelah Nabi melihatnya tipis bajunya, Nabi palingkan wajahnya. Wa qala laha, dan berkata kepada Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza. Kalau wanita sudah haid tidak boleh kelihatan dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Itulah yang menguatkan pendapatnya. Kalau Qais bin Dad
menyebutkan lagi, kalau wanita cantik, jika wanita itu cantik dan ditakutkan terjadi bisa menimbulkan fitnah dari kecantikan wajahnya dan tangannya yang lembut itu, fa'alaiha satradal, maka hendaknya dia tutupi. Kalau wanita cantik takut fitnah, apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksud di sini orang banyak yang terpengaruh dengan dia. Itu fitnah. Banyak yang amma cantik betul, menjadi pembicaraan orang, menjadi perhatian orang. Itu tutuplah wajah, jangan dipamer-pamer. Kalau memang tidak mau tutup muka, tidak usah selfie-selfie, bagi-bagi foto. Atau kalau keluar jangan berlebihan. Kalau keluar rumah, hiasan wajahnya bagus, make up-nya bagus. Setengah jam dia make up. Tapi kalau di rumah apa adanya, tidak ada pernah make up, padahal itu suaminya. Berarti dia bermake up untuk siapa? Dia bergaya untuk siapa? Untuk orang laki-laki yang lain berarti. Ada suaminya di rumah, justru dia tidak memperindah penampilannya di depan suaminya. Tapi kalau wa in kanat ajuzan au muqabbahata, nah ini ulama ini menyebutkan kalau dia sudah tua atau wajahnya tidak terlalu cantik, tidak apa-apa, kelihatan mukanya. Pelajaran keempat, jamaah sekalian, perhiasan itu ada dua. Ada yang sudah bawaan, Allah kasih memang, ada yang harus dipoles, dibentuk. Perhiasan yang bawaan itu wajah. Jadi wajah ini termasuk perhiasan yang boleh kita tampakkan. Selain itu jangan. Kemudian ada yang dibentuk dianu sendiri ya. Seperti ada wanita yang memperbaiki penampilannya, bajunya, permata, celak, cila itu ya. Kemudian cat kuku dan seterusnya. Itu hanya bawaan. Nah, sekarang perhiasan yang boleh ditampakkan itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Wajah dan telapak tangan ketika orang lihat tidak apa-apa. Nah, cuma kalau kita sudah memandang lebih dari pandangan biasa, harus tundukkan pandangan. Misalnya lihat wanita ya, gagah, cantik. Sudah muncul sedikit perasaan, dalam hati itu bilang cantik. Nah, kasih tunduk sudah itu. Kalau sudah muncul itu bilang dalam hati cantik. Begitu juga perempuan, kalau lihat laki-laki ganteng. Kalau lihat sepintas kan belum. Tiba-tiba muncul hati, ganti betul ini orang. Nah, kasih tunduk cepat. Sudah dia itu. Itu yang harus ditundukkan sudah. Jangan dilihat terus. Karena memandangnya nanti sudah lain maksudnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya sudah hampir masuk. Kita cukupkan kajian tafsir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berkah untuk kita bisa menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan bisa menjaga aurat kita, perhiasan yang tidak boleh kita tampakkan kepada orang lain, terkhusus bagi kaum wanita. Demikian kita tutup dengan ucapan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi